Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Kawan-kawan, dulu ketika saya masih baru awal-awal menjadi dokter, jadi masih dokter yang baru lulus, saya memang berniat ke puskesmas ya. Jadi ketika saya lulus langsung saya pergi ke puskesmas di Indonesia Timur, di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timur, di Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, Kefaminan. Sangat menarik, sungguh menarik, karena masih muda, lihat Indonesia demikian bagus. Padahal tahun itu ya, kalau zaman sekarang pasti lebih bagus lagi. Apalagi sekarang komunikasi, transportasi, akomodasi, so very easy, so easy ya. Nah, saya pada periode ini, saat ini saya kepingin bicara tentang puskesmas. Saya selalu bermimpi bahwa puskesmas itu adalah pilar yang sesungguhnya dari pembangunan kesehatan. Karena apa? Karena itu adalah garda terdepan, jadi frontliner layanan kesehatan, dan tentunya upayanya preventif dan promotif. Itu luar biasa sebenarnya, dan mestinya itulah yang menjadi cita-cita dari pembangunan kesehatan seluruh bangsa di jagat raya ini, preventif promotif. Oleh karena itu saya akan bicara tentang puskesmas. Saya kasih judul, seandainya puskesmas di Indonesia itu lebih sakti, kira-kira begitu. Nah, mari kita tengok bahwa kalau kita lihat dari laporan WHO dan laporan Bank Dunia, bahwa di negara maju saat ini dan ke depan, dan saya yakin ini akan diikuti oleh negara-negara yang berkembang termasuk Indonesia, bahwa penyakit kardiovaskuler itu adalah sebagai nomor satu dia sebagai pembunuh. Dari laporan ini dikatakan bahwa penyakit kardiovaskuler sebagai penyebab kematian itu adalah sebanyak 18,56 juta setiap tahun ya, di tahun 19 ini. Kemudian kanker ini 10,08 juta seluruh dunia ya sebagai penyebab kematian. Kemudian pernafasan 3,97 juta, digestif kemudian 2,56 juta, pada pernafasan bagian bawah 2,49 juta. Neonatal ya, terkait dengan neonatal apapun penyebabnya ada 1,88 juta ya yang meninggal karena penyebab ini. Kemudian disusul demensia. Nah, kalau demensia ini jelas usia tua ya. Kemudian diabetes, luar biasa. Diabetes ini makin hari makin bertambah dengan segala macam komplikasinya. Diare masih dominan ternyata ya. Liver, ginjal, ya. Jangan lupa kecelakaan lalu lintas di jalan raya ternyata tinggi. Tuberkulosis, HIV, malaria ternyata tetap menjadi penyebab kematian yang proporsinya besar. Kenapa? Karena ternyata tuberkulosis, HIV, malaria ini penyakit klasik, penyakit menular yang sudah zaman dulu, sudah jadul, tapi ternyata sampai sekarang masih menjadi penyebab utama kematian yang angkanya prominent di seluruh dunia. Ini luar biasa. Dan penyakit-penyakit ini semuanya ada di Indonesia. Tuberkulosis, HIV, malaria, waduh, banyak banget ya. Terutama kalau malaria ini di Indonesia bagian timur banyak, di Kalimantan masih banyak. Kalau TB, HIV, wah sudah menyebar di mana-mana. Nah, mari kita lihat angka-angka berikut. Angka-angka ini oleh WHO bahwa untuk negara yang low income, ternyata penyebab kematian terbanyak itu diduduki oleh terkait dengan kematian neonatal. Nah, ini ya. Ternyata kalau low income itu memang neonatal ya, jadi bayi baru lahir, resiko kematiannya tinggi. Jadi katakan banyak ya penyebabnya. Kemudian lower respiratory infection
Baru ischemic heart disease. Nah, ini ternyata kalau di negara yang low income ternyata ischemic heart disease nomor 3, kemudian stroke ya nomor 4 ya. Malaria, diare, tuberkulosis, HIV, kecelakaan ini tetap ada dan jumlahnya tinggi. Kalau kita naik ke negara dengan lower middle income country, jadi lebih tinggi dari yang paling bawah tadi, ternyata mulai berubah bahwa ischemic heart disease number 1. Nah, semakin pendapatan suatu negara naik, income per kapita naik, gross national productnya naik, ternyata artinya tampilan ekonominya bagus, ternyata ischemic heart disease menuju puncak. Ini sudah sama dengan negara-negara modern. Disusul stroke, nah, jantung, stroke, inilah puncak klasemen, ya puncak piramida sebagai penyebab kematian terbanyak. Kemudian bergeser neonatal nomor 3, paru, ya kan, atas bawah, diare, tuberkulosis, ya, dan kecelakaan jalan raya dan diabetes. Memang ada pergeseran pola penyakit dari menular ke tidak menular seirama dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Namun yang jelas adalah selalu bahwa penyakit ini apapun polanya, bahwa penyakit yang bisa dicegah merupakan penyebab dominan kematian. Sehingga dari sini kelihatan saya ingin mengarahkan bahwa kalau preventif promotif itu menjadi pilar yang betul-betul kokoh, maka penyakit-penyakit yang bisa dicegah sebagai penyebab kematian terbanyak ini bisa diturunkan angka kejadiannya. Nah, kita merefer WHO bahwa untuk primary healthcare itu memang lokomotifnya suatu universal health coverage. Nah, di situ akan dilayani bagaimana tentang reproduksi, kesehatan seksual, maternal, bayi, tumbuh kembang dan lain-lain. Kemudian di situ juga ada fokus tentang bagaimana menghadapi penyakit-penyakit menular. Juga ada fokus bagaimana bisa menghadapi penyakit-penyakit yang tidak menular dan penyakit mental. Ingat, penyakit mental, gangguan psikis di masyarakat makin banyak jumlahnya. Nah, maka kalau primer healthcare puskesmas ini kokoh, maka tentu berbasis pada preventif dan promotif, tentu penyakit-penyakit ini sejak awalnya sudah bisa dicegah. Nah, mari kita kaji. Ini ada data yang menarik sahabat saya sekalian tentang profil puskesmas di Indonesia, penduduk, kecamatan dan rasionya. Kita lihat di sini bahwa memang satu puskesmas rata-rata melayani lebih dari 15.000 penduduk. Bahkan di Jawa karena jumlah populasinya memang terbanyak. Jadi populasi Jawa itu 60% dari populasi Indonesia. Kita lihat bahwa rasio antara puskesmas dengan penduduk itu tinggi untuk daerah-daerah di Jawa. Contohnya di DKI Jakarta, satu puskesmas melayani 33.682. Jawa Barat, satu puskesmas melayani 45.000 penduduk. Meskipun jumlah puskesmas di Jawa Barat itu terbanyak, 1.083 puskesmas. Jawa Tengah, satu puskesmas bisa melayani 41.800. Di Jogja, satu puskesmas melayani 30.685 penduduk. Jawa Timur, nah ini puskesmas terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat. Ini ada satu puskesmas melayani 42.100 penduduk. Banten, satu puskesmas melayani 49.231. Bali, satu puskesmas 36.300-an. Kemudian disusul dengan Nusa Tenggara Barat. Tampak bahwa banyak sekali puskesmas, satu puskesmas yang melayani berpuluh-puluh ribu penduduk. Ini rasio, ini penting. Pemikiran secara common sense adalah semakin banyak yang dilayani, tentu bebannya makin berat dan tentu kualitas juga menjadi permasalahan tersendiri. Nah, data ini yang saya ambil dari Pusat Data dan Teknologi Kemenkes, Teknologi Informasi Kemenkes,
Ternyata bahwa dari tahun ke tahun jumlah puskesmas itu memang naik, meskipun tidak banyak, ya, baik itu yang rawat inap maupun yang non rawat inap. Kondisi terakhir pada tahun 2021, ternyata yang non rawat inapnya ada 6.091, yang rawat inapnya 4.201. Kalau kita lihat dari rasio kecamatan dan puskesmas, tertinggi ternyata ada di DKI Jakarta. Satu kecamatan ada 7,1 puskesmas. Kemudian Bali, satu kecamatan ada 2,1 puskesmas. Papua, nah ini Papua ternyata banyak ya, satu kecamatan ada 2 puskesmas. Yang lain-lain selalu di bawah 2, ya. Jadi satu kecamatan, satu puskesmas, satu kecamatan, ada 2 kecamatan, 3 puskesmas gitu ya, kira-kira begitu. Sehingga rasionya selalu di bawah 2. Nah, kalau kita pelajari apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk transformasi sistem kesehatan pada tahun 2021-2024, ternyata bahwa transformasi layanan primer itu nomor 1. Jadi nomor 1 memang ya, dengan backbone-nya pada preventif dan promotif. Jadi sebenarnya bahwa arah pembangunan kesehatan ke depan ya, yang dituju oleh pemerintah sampai menjelang tahun 2024 itu memang primer itu, dalam hal ini kita menunjuk puskesmas, itu menjadi prioritas. Nah, tentu bahwa membangun puskesmas yang demikian banyak itu tidak mudah, tidak sederhana ya, dan semua tentu terkait dengan pendapatan negara dan daerah, terkait dengan perencanaan, terkait dengan penganggaran ya, terkait dengan pemanfaatan anggaran itu sendiri ya, dan jangan lupa pengawasan. Bagaimana sejumlah nilai anggaran yang ada itu efektif dan efisien bisa dikerjakan dan bisa mencapai dan dikerjakan di puskesmas sehingga hasilnya nanti sesuai dengan yang diharapkan. Kawan-kawan, mari kita cermati tentang APBN kita. Ini saya ambil dari informasi APBN Kementerian Keuangan ya. Target pembangunan pada tahun 2023 ini yang terkait dengan kesehatan adalah bagaimana bisa mencapai indeks pembangunan manusia, Human Development Index, ya targetnya 73,31, 73,49. Ya, tentu kenapa ini penting? Kan dengan indeks pembangunan manusia semakin bagus, ini terkait atau menentukan kualitas sumber daya sebuah bangsa, daya saing global, dan nasib bangsa ke depan, dan berbagai macam aspek yang lain. Betapa pentingnya. Di negara maju berapa sih? Di negara maju itu sudah 90 lebih ya. Kita masih mentargetkan 73 ya. Jadi sebenarnya tidak mudah untuk itu, tapi memang kita ketinggalan dibanding negara maju. Di Singapura itu sudah 90 lebih ya indeks pembangunan manusianya. Kita mesti harus bekerja keras untuk itu. Kalau kita tengok dari postur APBN kita untuk kesehatan, saya baca di situ ada 178,7 triliun untuk kesehatan. Kalau dilihat memang total anggaran tahun 23 ini ya lebih rendah daripada tahun 20, 21, 22. Kenapa? Di situ ada COVID. Tapi kalau dilihat dari regulernya naik ya, naik. Regulernya itu pada tahun 22 130,5 triliun. Pada tahun 23 ini 178,7 triliun. Jadi naik memang ya. Karena harapannya COVID sudah nggak ada. Atau kalau ada sudah menjadi endemis. Masyarakat sudah imunnya bagus, sudah yang mempunyai komorbid sudah bisa diatasi dengan bagus, maka harapannya COVID looks like flu ya gitu ya. Sehingga sebaik, sehingga nanti pemerintah sudah bisa membuat vaksin sendiri, masyarakat mampu untuk mengakses vaksin, dan jumlah vaksin juga cukup. Tentunya bahwa COVID ke depan diharapkan sudah bukan menjadi prioritas lagi. Namun kita lihat dari sini bahwa proporsi dari APBN nilai ini masih berkisar 5%. Jadi 178,7 itu masih sekitar 5% dari postur APBN kita tahun ini. Nah, kalau kita lihat dari proporsi 5% ini adalah proporsi negara-negara yang lower income. Jadi yang income-nya bawah. Jadi proporsi anggaran kesehatan 5% itu adalah dimiliki
oleh negara-negara dengan lower income. Nah, makanya tentu kalau ditanya dibanding negara lain ya beda banget, ya kan? Di negara-negara yang maju sudah 10% ke atas, bahkan ada yang 15%, ada yang 20%. Tentu lebih longgar ya. Bayangkan dari 5% ini harus diatur sehingga prioritas mana yang itu penting untuk pembangunan, efisiensi, efektivitas, dan pengawasan, mencegah kebocoran, dan tentu monitoring berkelanjutan adalah sesuatu siklus yang harus dikerjakan dengan postur anggaran untuk kesehatan yang 5% ini. Dan tentu bahwa dari 5% ini ada alokasi untuk primer, dan ini diharapkan bisa tepat sasaran. Dari grafik ini, dari WHO ini kelihatan bahwa proporsi anggaran belanja kesehatan 5% itu adalah milik low income country. Jadi Indonesia masih menggunakan low income country. Kedepannya kalau bisa mencapai 8%, bisa 10%, tentu nominalnya akan lebih bagus dan harapannya pembangunan bidang kesehatan akan lebih longgar dan lebih cepat lagi. Nah, sahabat sekalian, kawan-kawan, kita bisa lihat di sini bahwa dari anggaran yang ada memang departemen atau Kementerian Kesehatan itu memang salah satu yang terbesar ya. Kalau kita lihat di sini adalah nomor 4 ya, dengan 85,5 triliun ini belanja dari Kementerian Kesehatan. Harapannya nanti ini akan mencakup layanan primer dengan jumlah yang lebih baik. Mari kita lihat angka-angka berikut. Apa saja dari anggaran-anggaran itu, dari APBN itu yang terkait dengan puskesmas? Mari kita simak. Ada dana alokasi umum. Nah, ternyata kalau saya baca, kawan-kawan, dana alokasi umum ini memang dibagikan semua ke provinsi. Dan di situ apa yang dikerjakan terkait dengan ini melanjutkan perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja pegawai ASN di daerah, termasuk gaji ke-13, THR, dan formasi ASN daerah. Dan kelihatannya bahwa setiap daerah itu kalau mappingnya benar, setiap kecamatan, setiap puskesmas, maksud saya, di mapping yang benar, berapa kebutuhan tenaga dokter, perawat, bidan, tenaga yang lain, tenaga gizi, keseling, dan lain-lain, di mapping secara benar setiap puskesmas dan diberikan kepada dinas kesehatan, dikumulatifkan di dalam provinsi, kemudian diusulkan pada pemerintah, maka tentunya dari waktu ke waktu ini akan tercover dengan ini. Maka harapannya adalah dengan mapping yang bagus, dengan perencanaan yang detail dari setiap puskesmas, harapannya nanti pada tahun berikutnya atau beberapa tahun berikutnya kebutuhan itu akan dipenuhinya dengan baik, karena memang ada komponen yang bisa diarahkan ke sana. Yang kedua adalah dana alokasi khusus non fisik. Nah, ini dari postur ini kelihatan bahwa bantuan operasional untuk kesehatan itu ada 12 triliun, 12,8 triliun ya. Untuk dinas kesehatan 3,9 triliun dan untuk puskesmas 8,9 triliun, dan itu informasinya langsung ke rekening puskesmas. Kalau dibagi ke seluruh puskesmas, common sense, rata-rata sama setiap puskesmas, ada 10.260 puskesmas, maka setiap puskesmas ini akan mendapatkan jumlah yang memadai, sehingga setahun kira-kira akan mendapatkan 843 juta per puskesmas atau 72 juta per bulan. Cukup ya? Atau sedikit? Atau banyak? Ya, tentu semakin longgar anggaran, tentu program semakin bagus. Namun target monitoring itu penting, karena anggaran saja harus disertai dengan kinerja. Itulah kenapa kalau puskesmas itu lengkap tenaganya, lengkap fasilitasnya, tentu anggaran itu akan bisa digunakan dengan bagus. Dan tentu kinerja yang bagus akan merangsang anggaran untuk lebih bagus lagi. Jadi itu adalah lingkaran yang baik ya. Kinerja dan anggaran itu saling terkait. Nah, kita bisa melihat para sahabat saya sekalian
bahwa dengan jumlah ini kedepannya kinerja puskesmas diharapkan akan semakin baik. Kalau bisa proporsinya nanti bisa lebih dari 5%, apalagi bisa mencapai 10%, saya kira bantuan operasional kesehatan ini akan lebih bagus lagi. Kemudian ada dana alokasi khusus fisik. Nah, ini jelas dari pusatnya memang ini untuk pembangunan fisik. Itu kalau saya lihat di postur APBN yang saya lihat ini, saya baca ini, bahwa ini arahnya adalah penyediaan puskesmas di 59 kecamatan. Berarti persepsi saya adalah ada pembangunan 59 puskesmas baru. Kemudian ada pembangunan rumah sakit pertama, 18 rumah sakit. Ada rumah sakit pertama yang dibangun pada tahun ini, 18 rumah sakit. Kemudian penyediaan alat antropometri untuk 4.965 puskesmas. Dan di situ juga ada pembangunan atau rehab, balai penyuluhan KB, kemudian juga pengadaan PKB untuk stunting dan lain-lain. Nah, kita lihat sini bahwa dari postur anggaran untuk fisik ini memang ada pembangunan puskesmas baru dan rumah sakit pertama yang baru pada tahun 2023 ini. Nah, itu adalah perencanaan. Mari kita lihat fakta-fakta yang ada sekarang. Saya dulu masih ingat ketika saya di puskesmas, bahwa puskesmas itu tentu sampai sekarang pun juga sama, saya rasa bahwa ada UKP dan UKM di tingkat pertama. Nah, kalau UKM tentu adalah esensial dan UKM pengembangan. Kita lihat di sini bahwa sebagai intinya adalah UKM esensial. Sehingga di situ ada pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, kemudian pelayanan gizi, kemudian pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, penyakit menular menjadi fokus ya. UKM pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan di wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di puskesmas. Jadi ada inovasi, ada hal baru yang harus dikembangkan oleh masing-masing puskesmas di setiap area. Kalau kita lihat grafik ini, kawan-kawan, grafik ini dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes tahun 2022, bahwa setiap tahun terjadi penambahan jumlah puskesmas. Pada tahun 16-17 ada 58, kemudian tahun berikutnya 168, berikutnya setahun ada 141 puskesmas baru, kemudian 19 ke 20 ada 68, kemudian 20 ke 21 ada 89. Jadi selalu setiap tahun ada pembangunan atau penambahan puskesmas baru ya. Dan kita lihat dari grafik yang pada sebelah kanan bahwa baik puskesmas rawat inap maupun non rawat inap setiap tahun ada pembangunan baru ya. Ini tentu ini menggembirakan, namun kalau jumlahnya lebih banyak tentu lebih menggembirakan lagi. Nah, kalau di negara lain di level dunia berapa sih standarnya ya, standarnya berapa? Ternyata memang arbitrer, jadi saya lihat variatif ya. Jadi di negara-negara lain pun tidak ada yang fix bahwa satu puskesmas untuk sekian ribu penduduk, juga tidak ada ya, sangat variatif. Jadi kalau per 100.000 penduduk ada yang satu, ada yang dua, ada yang lebih, makin banyak makin bagus ya, makin banyak makin bagus. Dan tidak semua negara mempunyai puskesmas ya. Kalau India itu puskesmas banyak ya, jadi India itu mirip kita, jadi puskesmasnya banyak. Tapi secara umum bisa kita katakan karena dia adalah layanan dasar, layanan yang dimiliki oleh negara sebagai kewajiban kepada masyarakat dalam bentuk layanan kesehatan yang berkeadilan, tentu bahwa semakin banyak puskesmas itu akan semakin bagus. Nah, namun kalau kita lihat atas dasar density bednya, bahwa Indonesia itu memang masih kurang ya, memang harus kita akui, memang kita ini mirip-mirip ya negara-negara Afrika, mirip-mirip Amerika Latin, dan kita mirip-mirip India ya.
Jadi masih kurang. Jadi masih di bawah 18 ya per 10.000 populasi. Nah, mari kita lihat ketenagaan yang ada di puskesmas. Ternyata memang persentase puskesmas dengan 9 sesuai standar jenis tenaga kesehatan itu memang tidak semua puskesmas baik ya. DKI Jakarta memang sih paling perfect ya, paling semua puskesmas sudah lengkap ya tenagaannya. Kemudian Yogyakarta hampir 90, 89,3. Kemudian Bangka Belitung 84, Jawa Tengah 81. Lainnya masih di bawah 80, gak lengkap ketenagaan di puskesmas. Bahkan di Indonesia Timur, Maluku, Papua Barat, Papua ini, waduh, ini masih rendah banget ya. Jadi mulai dari Gorontalo ke bawah, ini memang sumber daya manusia ketenagaan di puskesmas itu sangat-sangat banyak yang belum lengkap ya. Di situ memang ada standar apa yang disebut ketenagaan di puskesmas rawat inap, ya kan? Apa puskesmas non rawat inap. Nah ini yang mencapai standar ini masih jauh ya, masih jauh. Even di Jawa sendiri ternyata yang memenuhi syarat ini ya DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Yang lainnya masih di bawah 80. Paling rendah ada di Indonesia Timur. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemenuhan sumber daya manusia problem besar. Apakah itu dokter, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Dan ini mestinya harus mendapat prioritas. Nah, bagaimana kalau fokus ke dokter? Nah, ternyata total dokter umum di Indonesia itu ada 159.810 saat ini ya. Ini data dari PBID. Kalau dari KKI lebih tinggi lagi. Yang diserap di puskesmas itu hanya 36.305. Artinya apa? Hanya 22% dokter umum yang ada di Indonesia ini yang bekerja di puskesmas. Ini asumsi saya bahwa 36.305 puskesmas ini adalah dokter umum. Tapi ini sesungguhnya ada dokter gigi yang ada masuk di sini. Nah, kita lihat bahwa puskesmas adalah sedikit menyerap tenaga dokter yang ada di Indonesia, hanya 22%. Padahal 10.000 lebih puskesmas, kalau tenagaan ini dilengkapi, maka tentu akan bisa menyerap lebih banyak lagi. Jangan lupa bahwa proporsi dokter itu semestinya seirama dengan proporsi kapitasi BPJS. Kalau satu puskesmas melayani 15.000, mestinya ada dokter at least 3. Kalau ingin proporsi 1:1.000, satu puskesmas yang mempunyai 15.000 kapitasi mestinya punya 15 dokter. Mestinya kalau ingin 1:1.000. Kalau ingin 1:5.000 ya dari 15.000 ada 3 at least ya. Tapi faktanya adalah hanya 22% puskesmas itu mampu menyerap tenaga dokter yang ada saat ini di Indonesia. Nah, ini cocok bahwa banyak sekali puskesmas yang tanpa tenaga dokter. Ya, persentase puskesmas tanpa dokter itu paling tinggi di Papua, 42,6%. Maluku 23%. Papua Barat 20%, Maluku Utara 15%, Sulawesi Tenggara 14,3% puskesmas tanpa dokter. Bahkan di Jawa dan Bali pun juga ada puskesmas tanpa dokter. Nah, sekarang kita fokus bagaimana dengan Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Ternyata dokter umum di 4 provinsi ini banyak loh. Ya, di Maluku itu ada 764 dokter umum. Di Maluku Utara ada 610 dokter umum. Di Papua Barat
ada 780 dokter umum. Di Papua ada 1627 dokter umum. Tapi kenapa kok dokter di provinsi ini tidak mau di puskesmas, atau tidak bekerja di puskesmas, atau tidak ditarik untuk bekerja di puskesmas, atau tidak diajak untuk bekerja di puskesmas, sehingga banyak sekali puskesmas yang kosong? Apa karena birokrasi yang ruwet, yang sukar, yang tidak terbuka untuk mereka, atau karena pendapatan sehingga dokter puskesmas enggak tertarik untuk datang di puskesmas? Dokter umum tidak tertarik untuk mau bekerja di puskesmas karena pendapatannya tidak cukup. Atau karir, tidak ada karir kalau saya bekerja di puskesmas di provinsi ini, sehingga mereka tidak tertarik. Atau keamanan, kalau saya di puskesmas pedalaman, siapa yang menjamin keamanan? Karena banyak masalah-masalah keamanan yang bisa dilihat di sosial media dan TV. Kemudian jangan-jangan kalau mereka bekerja di sana, kesempatan sekolah tidak ada, atau sedikit, atau tertutup, ya. Jadi atau hal-hal yang lain. Hal inilah yang perlu digali, hal ini yang perlu diselidiki dan perlu dievaluasi oleh para pelaksana di level kabupaten di masing-masing daerah ini. Apa yang menjadi penyebab dokternya ada, cukup banyak, tetapi mengapa banyak puskesmas yang kosong tenaga dokter? Ini tentu saya yakin setiap puskesmas, setiap kecamatan, setiap kabupaten itu mempunyai hal-hal yang spesifik. Dan tentu yang tahu pasti adalah mereka-mereka, para pimpinan yang ada di lapangan. Seandainya para pimpinan ini melakukan evaluasi, mapping, identifikasi masalah, research daerahnya, apa yang menjadi penyebab kenapa dokternya ada tapi tidak bisa ke puskesmas, ini tentu setiap kecamatan itu ada solusi berdasarkan situasi yang ada di kecamatan itu. Ini adalah tantangan yang menurut saya harus dikerjakan oleh para pimpinan kesehatan yang ada di daerah-daerah yang puskesmasnya masih tidak ada dokter ini. Kita ingat, sahabat sekalian, puskesmas itu backbone layanan BPJS. Jadi kalau kita ingin universal health coverage, ya kan, artinya seluruh warga negara sudah tercover semuanya. Ada prinsip keadilan, ada prinsip pemerataan, bahwa mereka itu dilayani oleh tenaga-tenaga yang profesional. Tentu menempatkan dokter, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, gizi, dan semuanya itu adalah suatu keniscayaan yang harus dipenuhi demi keadilan dan pemerataan di dalam pelayanan kesehatan. Puskesmas itu dari 10.050 mitra BPJS itu menduduki atau melayani 42% dari seluruh peserta BPJS. Angka ini stabil dari tahun ke tahun. Stabil kalau kita lihat. Pada tahun 2019 juga 42 sekian. Pada tahun 21 juga 43,3%. Pada tahun 20 juga sama, ya sekitar 43,9%. Artinya 43% peserta BPJS itu vaskes primernya adalah puskesmas. Betapa pentingnya dia, karena memiliki proporsi tertinggi sebagai tempat pertama kali seorang pasien atau seorang anggota asuransi ini, anggota BPJS ini untuk minta pelayanan. Baru disusul oleh vaskes-vaskes yang lain, ya. Mungkin di situ ada klinik, ada dokter praktek perorangan, ya, ada dokter gigi perorangan, dan klinik-klinik milik TNI, Polri, dan lain-lain. Ya, tapi yang jelas fokusnya adalah bahwa puskesmas itu menduduki peran yang sangat strategis sebagai vaskes primer untuk peserta BPJS. Dan saya yakin ke depannya, yang saat ini sudah 91% penduduk Indonesia menjadi anggota BPJS, tinggal 9% saja. Saya yakin proporsi ini tetap, artinya apa? Makin banyak penduduk Indonesia yang vaskes primernya adalah puskesmas. Itulah kenapa
puskesmas memiliki beban yang ganda karena dia menyediakan layanan kuratif untuk peserta BPJS yang demikian banyak, tetapi sesungguhnya tugas utama dia adalah preventif dan promotif. Nah, kita lihat kawan-kawan bagaimana rata-rata pembayaran kapitasi. Ternyata data saya ambil dari DJSN pada tahun 22 ini ternyata puskesmas itu dari 10.273 puskesmas ternyata setiap tahun dia mendapat 935 juta sebagai pembayaran kapitasi. Jadi hampir 1 miliar ya. Jadi puskesmas sebanyak 10.273 yang tercatat sebagai mitra dari BPJS ternyata setahun dia mendapat 935,89 juta. Banyak dari BPJS dapat. Banyak itu ya. Jadi kita lihat bahwa lewat pemerintah pusat dia juga ada anggaran yang langsung ke puskesmas, anggaran untuk membayar kepegawaian, anggaran untuk fisik, anggaran untuk operasional, tetapi dia mendapat hasil kapitasi kerjasama dengan BPJS itu 935,89 juta, hampir 1 miliar setiap tahun. Banyak. Ini kalah jauh kalau dibandingkan, artinya yang lain kalah, mengalahkan yang lain, mengalahkan klinik Pratama, mengalahkan dokter praktek perorangan, ya kan, bahkan mengalahkan rumah sakit tipe D Pratama, ya. Jadi puskesmas adalah the biggest penerima kapitasi setiap tahun, ya. Mestinya ini harus performanya harus lebih bagus lagi, ya. Namun tentu ada pengorbanan. Kenapa? Karena dengan jumlah kapitasi yang banyak, memang seirama dengan penerimaan yang banyak, tapi ini dari kuratif, ya, dari kuratif ya, mengobati, kuratif. Tentu kalau fokus ke kuratif ada resiko. Resikonya apa? Preventif dan promotif kurang mendapat perhatian. Tentu kita bisa melihat apa sih bukti-buktinya cakupan imunisasi dasar turun dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, ya kan? Kita bisa melihat di koran, di medsos muncul kasus polio. Mestinya polio itu tidak muncul kalau mendapat imunisasi rutin. Dan ingat, satu kasus polio muncul, sesungguhnya virus polio itu sudah tersebar banyak di lingkungan. Jadi virus polio itu memang ada di lingkungan. Kalau sampai ada satu kasus yang muncul, berarti virusnya itu sudah beredar banyak sekali di lingkungan. Ini harus waspada bahwa siapapun akan bisa terkena ini. Ya, oleh karena itu, mau tidak mau cakupan vaksinasi polio harus dikejar lagi, harus ke 100%. Campak juga begitu. Silakan sahabat sekalian baca medsos, baca koran, baca IG, ya. Kasus campak muncul. Screening kanker belum berjalan dengan bagus. Kanker serviks terus tinggi, terus muncul setiap tahun, dan angka tidak berubah. Silakan kawan-kawan bisa datang ke polionkologi kandungan. Tinggi, selalu ramai, selalu seperti pasar, ya kan? Kalau screeningnya bagus, kanker serviks adalah kanker yang bisa dicegah secara perfect dengan screening yang bagus. Kalau screeningnya bagus, kanker serviks bisa diturunkan. Negara maju itu boleh dibilang kanker serviksnya sangat rendah, sangat rendah. Kenapa? Screeningnya berjalan bagus. Ya. Juga yang lain, payudara, ovarium, kasus kanker digestif, bahkan kanker paru, kanker liver. Kalau screening yang bagus bisa ditemukan lebih awal lagi, dan tentu pengobatannya lebih tepat dan harapan hidupnya kan lebih panjang. Jadi prognostiknya lebih bagus. Kasus penyakit infeksi tertinggi. Coba kita lihat tuberkulosis, HIV, malaria, hepatitis tinggi, relatif tinggi.
pneumonia, diare tinggi. Ya, ini preventif dan promotifnya berarti kurang maksimal. Juga kasus non infeksi, kita lihat Riskesdas baik tahun 13 tahun 18 bahwa kasus hypertension, kasus gangguan toleransi glukosa tinggi pada usia umur 30-40. Usia-usia reproduktif, mereka sudah hipertensi, sudah mengalami glukosanya naik, kadar gula darahnya naik. Ya, ini tanda-tanda bahwa kita akan menghadapi masalah non infeksi juga tinggi. Nah, juga banyak bukti-bukti yang lain bahwa preventif dan promotif memiliki masalah tersendiri saat ini. Nah, kalau kita lihat, apakah betul bahwa preventif dan promotif itu menjadi anak tiri? Ternyata bahwa dana yang dikeluarkan oleh BPJS untuk preventif dan promotif hanya 0,49 triliun. Jauh banget. Jadi sedikit dana yang terserap untuk preventif dan promotif. Nah, inilah kenapa dana yang terserap kecil ini sebagai konsekuensi preventif dan promotif tidak berjalan secara optimal, tidak berjalan secara maksimal, sehingga dana yang keluar kecil, dana yang terserap kecil, dan tentu saja hasilnya tentu kurang menggembirakan. Kalau seandainya dana yang preventif promotif ini bisa terserap dengan bagus, ke depan tentu penyakit tidak menular tentu bisa ditekan. Kenapa? Sebagian besar penyakit ini bisa ditemukan pada stadium yang lebih dini, dan itu otomatis hasilnya akan lebih bagus. Kita lihat dari grafik ini bahwa dana untuk kuratif naik terus selama waktu ya, tetapi preventif promotif stagnan di bawah ya, stagnan di posisi yang paling rendah. Artinya kegiatan preventif promotif ini masih jauh dari yang diinginkan. Padahal kita tahu betul bahwa puskesmas adalah pilar, sehingga pelayanan preventif promotif menjadi backbone, menjadi tujuan utama. Kalau preventif promotif bagus, kelak penyakit tidak menular akan bisa ditekan, penyakit yang menular juga bisa ditekan, dan tentu anggaran preventif akan lebih naik, tetapi kuratif bisa ditekan, tentu kualitas hidup dan umur warga negara itu akan lebih panjang. Pada negara-negara maju, anggaran kesehatan yang lebih dari 10%, bahkan lebih dari 15%, preventif promotifnya bagus, maka penyakit-penyakit itu bisa ditekan jumlahnya, sehingga memang rujukan dan jumlah yang dirawat di rumah sakit itu proporsinya lebih rendah dari negara-negara dengan pendapatan yang rendah dan anggaran yang 5% ke bawah, dan preventif promotif yang belum maksimal. Tentu kalau seandainya puskesmas ini menjadi kuat, maka preventif promotifnya akan menjadi program utamanya, cakupannya luas dan hasilnya akan bagus. Dan penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit seksual, reproduktif, maternal, bayi baru lahir, anak tumbuh kembang, dan penyakit mental tentu akan turun. Dan kita lihat bahwa nanti indeks pembangunan manusia ini akan lebih bagus. Dan untuk menuju indeks pembangunan manusia yang baik, kalau dibanding negara-negara maju yang sudah 90 ke atas, ya kan, tentu memerlukan perjuangan berat, ya, memerlukan anggaran yang memadai, memerlukan mentalitas kerja yang bagus, memerlukan kinerja yang bagus dari siapa? Semua orang, semua pihak yang terkait dengan layanan kesehatan. Anggaran yang bagus disertai dengan kinerja yang bagus, maka end produknya adalah hasil yang memuaskan. Dan tentu status atau tingkat kesehatan masyarakat Indonesia akan membaik, dan tentu indeks pembangunan manusia ini tentu akan merangkak naik, dan tentu daya saing kualitas SDM kita diharapkan tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Ingat, kita ini penduduknya banyak, 272 juta. Jadi kita nomor 4, tapi sebentar lagi kita nomor 3. Nomor 1 India nanti ya 10 tahun ke depan,
Nomor 2 Cina, jadi India menyalip Cina. Nomor 3 kita akan menyalip Amerika ya. Jadi kita banyak, tentu potensi banyak, tapi beban juga bertambah besar ya. Ingat bahwa Lao Tzu mengatakan bahwa kesehatan itu adalah sesuatu milik kita yang paling berharga, yang sangat berharga. Kalau kita kehilangan kesehatan, sesungguhnya ya, kita tidak bisa berbuat yang baik dalam kehidupan, kurun waktu kehidupan kita ini. Oleh karena itu, tentu kesehatan itu adalah salah satu pilar pembangunan suatu peradaban. Jadi kalau bangsa Indonesia ini kepingin maju, kepingin tidak kalah, kepingin tidak diremehkan oleh orang lain, tentu penduduknya harus sehat. Tanpa itu kita akan diremehkan, akan direndahkan. Makanya segala daya upaya harus dilakukan oleh siapapun, oleh negara ini sebagai kewajibannya, dan masyarakat harus mendukung bahwa pembangunan kesehatan adalah pilar untuk kita menyongsong era ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan data-data ini. Harapannya kita paham bahwa banyak hal yang perlu kita benahi ke depan. Semangat pagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.